Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfia dengan NIM A1757740. Di video ini, aku akan membahas tentang manajemen pembiayaan pendidikan. Topik ini sering dianggap sederhana karena hanya berkaitan dengan uang, padahal sebenarnya memiliki peran yang sangat penting dan kompleks dalam dunia pendidikan. Setiap kegiatan pendidikan, baik itu proses mengajar, pengadaan fasilitas, hingga kegiatan ekstrakurikuler, semuanya membutuhkan dukungan dana. Tanpa pengelolaan pembiayaan yang baik, maka kegiatan pendidikan bisa terlambat, bahkan tujuan pendidikan tidak dapat tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, manajemen pembiayaan pendidikan tidak hanya sekedar mengatur uang, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa setiap dana yang ada benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Nah, yang pertama, apa sih pengertian manajemen pembiayaan pendidikan tuh? Manajemen pembiayaan pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap dana pendidikan. Dalam hal ini, pengelolaan dana tidak hanya berfokus pada penggunaan saja, tetapi juga bagaimana dana tersebut direncanakan dengan matang sesuai dengan kebutuhan yang ada. Misalnya, sekolah harus mampu mengidentifikasi kebutuhan prioritas seperti fasilitas belajar, kesejahteraan guru, atau kegiatan siswa. Selain itu, pengawasan juga menjadi bagian penting agar tidak terjadi penyalahgunaan dana. Dengan demikian, manajemen pembiayaan pendidikan bertujuan untuk menciptakan penggunaan dana yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Nah, tujuan utama dari manajemen pembiayaan pendidikan adalah untuk memastikan bahwa dana yang tersedia dapat digunakan secara optimal dalam mendukung proses pendidikan. Efektivitas berarti dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Sedangkan efisiensi berarti penggunaan dana dilakukan secara hemat tanpa mengurangi kualitas. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan baik dari segi sarana dan prasarana, kualitas pembelajaran maupun hasil belajar siswa. Dalam praktiknya, manajemen pembiayaan juga bertujuan untuk menciptakan kepercayaan dari masyarakat karena pengelolaan dana yang baik akan menunjukkan bahwa lembaga pendidikan tersebut profesional dan bertanggung jawab. Nah, sumber pembiayaan pendidikan berasal dari berbagai pihak yang saling melengkapi. Pemerintah menjadi sumber utama melalui APBN dan APBD, misalnya dalam bentuk dana BOS yang digunakan untuk kebutuhan operasional sekolah. Selain itu, ada juga kontribusi dari orang tua siswa melalui iuran atau sumbangan pendidikan. Masyarakat dan pihak swasta juga dapat berperan melalui bantuan, hibah, atau kerjasama. Namun, keberagaman sumber dana ini juga menuntut adanya pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Jika tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari pihak yang memberikan dana tersebut. Dalam manajemen pembiayaan pendidikan, terdapat beberapa prinsip yang harus diterapkan agar pengelolaan dana berjalan dengan baik. Yang pertama ada prinsip efisiensi, yaitu menekankan penggunaan dana secara hemat dan tidak boros. Yang kedua ada prinsip efektivitas, yaitu menuntut agar dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada transparansi, yaitu berarti pengelolaan dana harus terbuka dan dapat diketahui oleh pihak terkait. Yang keempat ada akuntabilitas, berarti setiap penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Sedangkan yang kelima ada prinsip keadilan, yaitu menekankan bahwa penggunaan dana harus merata dan tidak diskriminatif. Penerapan prinsip-prinsip ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan memastikan bahwa dana digunakan secara tepat. Ada tahap-tahap dalam manajemen pembiayaan pendidikan. Yang pertama ada tahap perencanaan. Nah, tahap perencanaan ini merupakan tahap awal yang sangat menentukan dalam manajemen pembiayaan pendidikan. Pada tahap ini, sekolah menyusun anggaran seperti RKAS atau RAPBS berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Proses perencanaan tidak boleh dilakukan secara asal, tetapi harus melalui analisis kebutuhan yang matang. Misalnya, sekolah harus mempertimbangkan apakah dana lebih baik dibutuhkan untuk memperbaiki fasilitas, membeli media pembelajaran, atau mendukung kegiatan siswa. Perencanaan yang baik akan membantu sekolah dalam mengalokasikan dana secara tepat sehingga tidak terjadi pemborosan dan semua kebutuhan dapat terpenuhi secara seimbang. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan.
Nah, pada tahap pelaksanaan ini merupakan tahap di mana rencana yang telah disusun mulai diterapkan. Pada tahap ini, dana digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Misalnya, dana digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah, membayar honor guru, atau mendukung kegiatan pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, sangat penting untuk melakukan pencatatan keuangan secara tertib dan sistematis. Hal ini bertujuan agar sistem pengeluaran dapat dilacak dan tidak terjadi penyimpangan. Selain itu, pengawasan juga perlu dilakukan agar penggunaan dana tetap sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Yang terakhir yaitu ada tahap evaluasi. Tahap evaluasi merupakan tahap yang dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan dana. Dalam tahap ini, sekolah akan melihat apakah dana yang telah digunakan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Jika ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian, maka hal tersebut dapat menjadi bahan perbaikan di masa yang akan datang. Evaluasi juga penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, seperti transparansi dan akuntabilitas.